Ada sisa 30 menit untuk sesi diskusi. Kami persilakan ke peserta. Yang pertama, untuk peserta yang dari Putra, 3 penanya, dan yang putri 2 atau 3? 3, sama-sama 3 ya. Jadi 30 menit. Dipersilakan menyebut namanya dan organisasinya. Maju ke depan. Menanyakan kepada narasumber yang pertama ya, silakan. Ini mic-nya, mic. Sampean sendiri tidak apa-apa kan? Ayo, singkat-singkat ya. Singkat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Akbar Maulana dari salah satu Karang Taruna di Desa Paiton. Pertanyaan saya tadi itu hanya sebuah materi bagi saya, penjelasan, akan tetapi bagi saya kurang akan seperti bukti atau sebuah aksi lah, bagaimana mempunyai jiwa nasionalisme dan patriotisme bagi kami. Karena jujur saya pribadi ini tinggal di sebuah desa yang penuh dengan konspirasi yang sangat nampak di dalam desa saya. Jadi begitu. Maka dari itu kami seorang pemuda ya meminta jawaban bantuan seperti apa kami harus bergerak untuk kemajuan bangsa dan negara kita dari Sabang hingga Merauke ini. Terima kasih. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang kedua, silakan maju. Singkat pertanyaannya ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Rahman. Saya dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Kraksan. Yang ingin kami tanyakan tidak banyak, hanya saja ada satu hal yang sangat mengganggu kepada kami selaku Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yang mana ranah kami adalah ranah yang terbesar, yaitu keterpelajaran. Banyak beban yang menjadi yang masuk kepada kami, sehingga kami ingin menanyakan satu hal, karena penyaji yang kami tahu backgroundnya adalah semuanya dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan saya sangat banggakan itu. Sehingga ada satu hal yang pertama, dari keterpelajaran kami banyak segmen, banyak dari mulai sekolah, pesantren dan lain sebagainya. Masalah tentang radikalisme, masalah tentang narkoba itu tidak jarang kami jumpai. Oleh karena itu, apa yang akan dilakukan oleh para narasumber, baik dari background ilmunya mungkin menjadi saran bagi kami, dan mungkin dari background yang lain, kontribusi apa yang bisa diberikan kepada kami hingga bisa mensupport kami untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Karena jujur, narkoba, radikalisme itu semua ranah kami. Kenapa kami bilang seperti itu? Mahasiswa itu adalah ranah kami yang mana berpikir bebas. Dan dari sana cikal bakal dari radikalisme yang disampaikan oleh narasumber tadi yang pertama. Yang kedua, kami juga dari segmen dari pondok pesantren, juga lembaga-lembaga. Akan tetapi ada kendala yang mana kami sulit untuk bisa masuk ke dalamnya. Bahkan dari paham sebelah itu sampai ada yang bisa. Lalu kenapa kami tidak?
Sedangkan pemateri yang luar biasa ini sudah menjadi orang-orang besar, sehingga kami mohon fasilitasnya serta mungkin pelatihan sehingga kami bisa menjaring sosial media juga. Mungkin itu dari kami. Wallahumma fiq ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan ketiga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Shogi. Saya dari lembaga Korp Brigade Pembangunan, lembaganya IPNU, Badan Semi Otonom. Saya akan bertanya terkait radikalisme, di mana yang sudah dijelaskan oleh penyaji atau pemateri barusan itu lebih terkait dengan penanaman mindset. Jadi karena adanya pemicu radikalisme, yang pertama yaitu pemikiran, kedua yaitu keyakinan beragama, yang ketiga ekonomi, lalu yang keempat ketidakcocokan dalam hal politik dapat memicu adanya radikalisme. Pertanyaannya adalah, jika radikalisme itu adalah penanaman mindset terhadap seseorang, maka bagaimana cara menanamkan mindset yang baik terhadap orang yang mempunyai radikalisme seperti itu? Terima kasih. Baik, dari EPP. Dari Putri. Dari BP. Bisa dari Fatayat atau dari EPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari anggota Fatayat PAC Karasan. Jadi sebenarnya setiap saya berpikir dan disampaikan oleh Bapak tadi, intinya sebenarnya ada di seorang ibu. Jadi kalau ibu di dalam rumah itu sudah benar, insya Allah anaknya benar. Dan kami sebagai anggota Fatayat siap menjadi siap menjadi sebagai bapak kalau memang bapak mau membantu anak-anak bangsa di wilayah Traksan dan Probolinggo ini. Kami siap menaungi, pergi ke salah satu keluarga yang bermasalah. Intinya seperti itu, Pak. Jadi kita ada kerjasama di dalam Fatayat di program advokat ya, Neng ya. Jadi mendatangi rumah tangga yang ada masalah, dan itu adalah tugas kami. Nah, mungkin hanya itu saya sampaikan melalui Neng, mungkin bisa Bapak nanti kerjasama dengan anggota Fatayat Traksan. Terima kasih. Berikutnya yang kedua dari Putri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari lembaga Korp Pelajar Putri Kota Karasan ingin menyampaikan di sini kami kan kurang pengetahuan tentang pelatihan mengelola medsos begitu. Sedangkan dari para pelajar dari sekarang kita harus menjadi trendsetter, yaitu pengendali massa, pengendali sosial media, harus menjadi panutan di masyarakat. Bagaimana pelatihan apa yang butuh kami lakukan, maksudnya butuh kami adakan untuk para pelajar-pelajar. Terima kasih. Silakan yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Ayu Anggreni dari PAC IPPNU Gending. Seperti yang dijelaskan tadi, banyak anak muda yang salah pergaulan, yaitu narkoba dan juga demokrasi. Nah, pertanyaan saya di sini adalah masuknya budaya asing di Indonesia yang merubah anak muda terjerumus pada hal-hal yang negatif. Bagaimana langkah kita untuk mempengaruhi anak muda tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah
Jadi pertanyaannya ini ada yang pertama berkaitan dengan bentuk nyata agar membentuk aksi nasionalisme, patriotisme, dan mungkin Pak Abu ya mencatatnya ya. Silakan. Terima kasih, responnya luar biasa bagi teman-teman sekalian. Tepuk tangan untuk yang bertanya ini. Jadi begini ya, jadi di lingkungan kita itu sangat banyak sekali apa yang bisa kita lakukan untuk membangun rasa nasionalisme bagi para anak-anak muda. Sangat banyak. Nah, contoh sekarang ini ada BUMDes ini. Ada BUMDes. Kebetulan saya ada di Komisi A. BUMDes ini yang mengelola ini, itu kita mensupport melalui anggaran-anggaran yang ada di provinsi. Kadang-kala BUMDes itu ada bantuan 50 juta, ada yang 100 juta kepada BUMDes yang ada. Nah, wujud dari nasionalisme itu bisa diwujudkan dalam kerja aktif di lembaga-lembaga yang ada di desa masing-masing. Mengapa sampai terpapar demikian? Karena banyaknya anak-anak itu yang tidak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Maka solusi yang ditawarkan oleh banyak pihak itu adalah dengan melibatkan mereka pada aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Contoh yang sekarang ini bisa dilihat, anak-anak yang aktif di IPNU IPPNU yakin tidak terpapar narkoba dan tidak terpapar radikalisme. Betul? Maka salah satu cara adalah bagaimana bisa melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan itu. Anak-anak yang terkena narkoba atau radikalisme itu banyak mereka yang di luar aktivitas kita. Oleh karenanya, yang konkret itu ajak mereka dalam kegiatan-kegiatan. Saya kebetulan sekali anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Nasdem. Di kampanye saya yang lalu itu tertulis membantu membangun 1000 madrasah dan masjid. Alhamdulillah sekarang sudah sampai hitung-hitungannya sudah 1.200 madrasah dan masjid yang sudah saya bantu. Untuk mengapa? Karena kebetulan lingkungan saya pernah jadi kepala sekolah, kepala madrasah, ketua yayasan, ya di pondok pesantren. Saya tahu persis kondisi yang ada di madrasah-madrasah yang ada, sehingga fokus itu ke situ. Nah, oleh karenanya kami juga bisa membantu, kayak tidak salah IPNU pernah saya bantu itu IPNU IPPNU periode yang lalu. Kemarin di Kabupaten Probolinggo saya juga menganggarkan sekitar 75 jutaan itu untuk kepentingan yang Keraksan apa kabupaten ya? Kabupaten ya? Keraksan. Enggak, yang saya bantu 75 ini dulu. Kabupaten. IPNU. Iya, IPNU PPNU. Semua dapat, Pak. IPNU dapat semua. Iya, IPNU PPNU itu dapat 25 Anda. Kok 75. Enggak tahu kalau kena refocusing mungkin. Oh, yang sekarang. Iya. Itu yang IPNU itu untuk membeli komputer, laptop, yang IPPNU untuk membeli printernya. Nanti dibagikan kepada seluruh anak cabang. Di Kabupaten Pasuruan saya bantu 50 jutaan juga untuk membeli ada TOSA, ada sound system, ada media itu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, ini pengurus yang baru sih. Pengurus yang baru, yang lama mungkin ya. Saya lupa itu. 21 tadi. Iya, 21 atau 22? 22, Pak. 22 masih. 22. MWC Pakuniran yang dapat. Nah, itu
Yang pertama, harus yang diperkuat ini adalah struktur Ibnu IPPNU yang harus diperkuat. Kemudian bisa merambah ke pondok-pondok pesantren. Nah, kenapa kadangkala pondok pesantren itu sulit untuk dimasuki? Karena memang di pondok pesantren punya otoritas yang kadangkala ya, tanda kutip, itu hanya bisa dimasuki oleh lingkungannya sendiri. Kadangkala seperti itu. Tapi sekarang sudah banyak pondok-pondok pesantren yang bisa didirikan ranting atau anak cabang Ibnu IPPNU. Nah, bagaimana masuk ke pondok pesantren itu kok sulit? Karena menganggap bahwa di pondok pesantren itu mereka sudah mengajarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah melalui kitab-kitab itu, sehingga merasa bahwa tidak mungkin di pondok saya akan terpapar radikalisme atau terpapar narkoba, sehingga tidak perlu lagi ada penjelasan yang ada masuk di dalam pondok pesantren. Mungkin itu ya, husnudzonnya seperti itu. Kalau ada faktor lain ya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Nah, untuk fatayat, nah ini terserah Neng Mila ini nanti yang ngatur itu. Apa? Ada lampu hijau. Nanti bisa bisik-bisik sama kakaknya aja. Ya, kadang-kala kan diselesaikan di meja makan dan sebagainya. Nah, untuk yang tadi ada minta pelatihan, monggo silakan nanti diatur sama Mas Ibro ini nanti pelatihan tentang media. Pelatihan tentang media nanti coba kita fasilitasi. Nah, nanti acara semacam ini saya kira bisa dipergunakan untuk pelatihan-pelatihan itu. Bisa, kayak kemarin di kota itu, Pak. Ya. Kemarin ini Mas Ibro menyelenggarakan ada fasilitator untuk perizinan. Saya jadi narasumber, dapat uang 2 juta, kemudian tak bagi lagi kepada peserta untuk penambahan modal UKM itu. Nah, seperti itu saya kira akan banyak manfaat. Nah, monggo kalau mau pelatihan-pelatihan semacam itu bisa kita fasilitasi. Kemudian untuk yang ya bisa nanti diatur, nanti ketua IPPNU-nya saja, jangan itu anak cabang ya, anak cabang. Iya, cabang. Cabang apa anak cabang? Lebih kepada anak cabang, kepada cabangnya. Cabang ya? Ya, cabang. Ya wis nanti diatur nanti. Jadi saya kebetulan sekali juga menjadi penasehat Granat di Kabupaten dan Kota Pasuruan. Saya selalu sering memasuki madrasah-madrasah atau SMA-SMA untuk memberikan penjelasan tentang narkoba. Nah, kalau di kabupaten misalnya perlu dibentuk Granat, silakan nanti berhubungan dengan saya. Di kota dan Kabupaten Probolinggo bisa saya fasilitasi untuk bisa membentuk narkoba. Nah, ini yang pertanyaan terakhir tadi terkait dengan bagaimana untuk bisa memberikan sosialisasi kepada narkoba. Saya kira ini yang mungkin bisa saya sampaikan, sudah hampir finish di jam 12. Saya kira tidak boleh lebih dari itu. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, yang terakhir khusus untuk Ibnu IPPNU, ini perlu kita atau majelis alumni Ibnu IPPNU ini perlu mendistribusikan kadernya. Di antara salah satu fungsi daripada majelis alumni Ibnu itu bagaimana bisa mengoptimalkan, memberikan peran pada para kader ini untuk lebih optimal mendistribusikan kepada masing-masing. Misalnya
Kalau ada yang potensi masuk ke partai politik, ya silakan partai politik mana yang dikehendaki. Apa mau ke Nasdem seperti saya, apa yang mau ke PKB, atau yang ke PAN, atau yang Gerindra, pokoknya PKS hari ini. Hari ini katanya siapa? Kiai Marusti Mustamar itu. Nah ini saya kira untuk daerah-daerah itu bisa dilakukan pemetaan. Nah kemudian arahnya dikemanakan kader ini. Nah ini tergantung kepada manfaat yang nanti akan bisa diraih ke depan. Sehingga saya ada di Nasdem, bagaimana mentasarrufkan program itu untuk kepentingan NU. Yang di PKB, bagaimana mentasarrufkan program untuk kepentingan NU. Dan itu seterusnya akan lebih banyak bermanfaat. Apalagi sekarang Ketua PBNU sudah menyatakan bahwa NU tidak terkait atau tidak akan mensupport salah satu partai politik, tapi bagaimana bisa politik kebangsaan. Ini yang sudah saya tulis di media kemarin, saya wawancara itu seperti itu. Nah oleh karenanya ini peluang bagi yang mungkin ingin berkiprah di politik, silakan berhubungan, kemudian kita bisa memfasilitasi untuk mengkapling-kapling iki kok manfaatnya ke sana, ini manfaatnya ini. Nah itu saya kira bisa di seperti saya ini di Nasdem, saya bisa setiap tahun itu memberikan bantuan kepada ITSNO dan STAIS di Pasuruan itu saya kasih 2 miliar. Dan saya sudah ngomong sama LP Ma'arif mana? Mobil itu. Keraksan bukan. Oh, Keraksan. Kalau di Probolinggo didirikan perguruan di atas nama NU, saya akan support itu untuk mendirikan perguruan tinggi. Karena di Probolinggo NU belum memiliki perguruan tinggi. Yang ada itu milik pondok pesantren, bukan milik NU. Kalau di Pasuruan, saya sudah mendirikan ITSNO dan alhamdulillah sekarang insya Allah bentar lagi sudah menjadi Universitas Nahdlatul Ulama. Nah ini perlu dikembangkan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Monggo. Ini saya kira rekan-rekan muda ini perlu mendorong pada NU yang sekarang untuk lebih eksis di bidang pendidikan. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk nyampe jam 12 tinggal 7 menit. Saya kira tidak kami berikan peluang lagi bertanya karena sudah tadi banyak. Enggak. Mungkin ada tambahan. Enggak. Baiklah, untuk kesimpulan saya pasrahkan ke peserta wawasan kebangsaan ini. Yang jelas saya memang membacakan ini harapan ke depan. Iya, sarannya Abuya Haji Muzammil itu struktur IPNO, EBNU ini diperkuat. Terus 2, untuk agenda ke depan Fatayat ini sepertinya ada peluang. Katanya istilahnya apa? Lampu hijau. Iya. Ini tinggal ditindaklanjuti. Yang ketiga, EPP tadi minta pelatihan. Ini juga perlu ditindaklanjuti, ya. Terus yang keempat, MAPC IPNO Keraksan juga ini ada agenda. Ini perlu ditindaklanjuti juga, ya. Dan yang kelima, sarannya beliau di Probolinggo perlu dibentuk granat. Dan ini juga peluang besar untuk bagaimana menjawab persoalan yang tadi ditanya tentang narkoba. Insya Allah dari internal MA juga mungkin memikirkan ini juga. Kalau memang tidak dibentuk di Probolinggo, granat kita bentuk, begitu ya. Ini juga menjawab bagaimana persoalan biar lebih sistematis di situ, tidak terjadi persoalan seperti di kota. Itu banyak. Terus yang keenam, MA IPNO ini disarankan oleh beliau ada calon politisi. Beliau memberikan hibasan, mungkin kalau ingin lebih nyambung ini ke Nasdem di situ ya.
Ini kan tujuannya untuk kebesaran bagaimana mengimplementasikan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Yang terakhir, harapan beliau juga karena di Probolinggo ini belum berdiri Universitas NU. Mungkin ini juga bagian penting dari kita. Saran beliau lebih bagaimana pendidikan di Probolinggo ini diwujudkan universitas. Entah bagaimana bentuk komunikasi dan tindak lanjut ini, saya kira ini bagian penting dari saluran komunikasi untuk mempermudah nyambung ke beliau. Mungkin itu dari kami. Yang terakhir, mumpung ingat. Silakan. Mumpung ingat ini saran kepada teman-teman IPNU karena sudah dibuka ruang permohonan kan begitu ya, segera dikonsolidasikan, dikonkretkan karena bulan 3 Pak Muzamil terakhir ya. Bulan 3 proposal itu sudah harus masuk, kira-kira begitu ya, biar nanti dikira lupa Pak Muzamil. Enggak, kalau Pak Muzamil tidak bicara teknis, biar saya teknisnya biasanya di bulan 3 awal itu sudah terakhir proposal harus masuk. Hal-hal teknis nanti kekurangan dan lain sebagainya bisa koordinasi dengan saya ya. Mungkin itu kurang lebihnya, maaf. Allahumma fiqh lan mubarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sebelum kita mengakhiri dari 6 penanya tadi, baik dari yang putra maupun yang putri dari MIPNU, silakan Gus Muzamil untuk memberikan doorpress-nya ya penanya. Gus Muslimin ya, Gus Muslimin ya. Maksudnya? Memberikan doorpress ya dari MA ke penanya 6 penanya. Maju ke depan. Terus mohon minta tanda tangan Pak Haji Muzamil ya. Ke narasumber. Silakan yang 6 ini. Terus yang juga ada tadi. Panggil yang maju. Panggil yang tadi tanya, maju ke depan. Yang tanya itu tadi yang merasa bertanya Maju ke depan. dari Aulia Akbar. Silakan langsung ya biar lebih cepat ya. Zainur Rahman. Terus yang ketiga Zainuri SBP ini. Yang keempat dari Ibu Fatayat, tadi yang nanya pertama. Mbak Fatayat. Belum Iya, Ibu. Mbak Fatayat ya. Yang kelima CBP Putri Kota Karasan. 6 siapa ini? Vina Anggraini. Vina Anggraini. Berbaris di sini, menghadap ke sana. Ya. Ini bukunya ini tanda tangan, minta tanda tangan ke narasumber langsung ya, biar ada kenangan cerah khusus. Silakan, ke 6-6-nya diserahkan sudah. Monggo Bu ya. Mana yang putra? Yang putra di sini. Katanya belahan. Sini. Ibu Fatayat mana? Kameramen di sana. Ibu Fatayat, Mbak Fatayat. Kameramennya sini. Kameramen ya. Silakan, bisa bukunya bisa dibuka dan minta tanda tangan oleh beliau. Ya, ini biar ada kenangan khusus pada momen kali ini, bisa dibuka dan bisa minta tanda tangan beliau ya. Alhamdulillah, dengan barokahnya acara ini kita MA Ibnu Karasan juga memberikan kontribusi kepada sebagian peserta. Harapannya buku sejarah Ibnu itu ia dapat dibaca dan menjadi kenangan tersendiri. Payaun Ibnu dan MA Ibnu sebagai untuk penghormatan buku ke dari Fatayat. MA Ibnu ini memberikan buku juga dari Ibnu. Bukunya ceritakan buku apa itu? Buku itu adalah Ya, buku dari Fatayat Ibnu IPNU. Silakan ke depan, juga perwakilan akan diberikan buku juga. Ansor termasuk ya. Silakan ke depan di tempat ya. Dari Fatayat
IPNO, IPNU, Ansor, ini perwakilan. Silakan buku. Nah, buku ini adalah buku sejarah IPNO Kota Keraksaan dari awal berdirinya sampai 2000 periode 2001. Silakan berdiri dulu. Ini selesai. Ya, sebentar dulu karena masih tanda tangan beliau. Si bro lagi masih. Jo, enggak usah kok. Ini pematerian 2 orang. Enggak. Langsung sini. Enggak, masih pro lagi itu biar Mas, enggak sini lah. Jo, calangan lain dikasih aja sebagai kenang-kenangan. Perlu tanda tangan. Nah, penting. Bang, jangan merah itu. Ini ada. Rusak. Enggak, pakai dah. Ini dia. Kasih nengok. Saya gantian. Lah tak usah tadi. Nih. Alah. Ada kesempatan menghargai. Mohon peserta bertahan di tempat dulu ya. Masih bro ya, saya kasih ya. Masih ya. Iya Pak, masih bro, enggak. Biar tidak lama, ini dari narasumber yang kedua untuk perwakilan memberikan kenang-kenangan buku sejarah NU, sejarah IPNO Keraksaan kepada Fatayat, Ansor, IPNO dan IPPNU. Dibuka sendiri lah. Dari Buya ke Mas Bro. Tak usah loh, Pak Muslimin. Saya sih bangga saya sampean bisa hadir. Rupanya tanda tangan Buya Haji Muzamil ini lumayan banyak untuk ngisi tanda tangan buku ya. Sip, tanda tangan, kenangan ya. Alhamdulillah kesempatan kali ini nih sejarah Kader IPNO terbaik ini. juga memberikan buku sejarah. Banyak ya. Yang sudah Buya mungkin masih Bro. Jangan tahu saya bodoh. Jangan. Dan di sininya itu ada anonya, ada DPRD. Nah, ini bentuk penghormatan kepada narasumber masih Bro juga kan. Tunggu sebentar. Ingatkanlah. Bentar loh dia. Siapa? Sudah bisa melalui koordinator. Nanti saya yang handle. Koordinatornya aja. Sudah nomor-nomornya lewat Ditutup saja. makanya nanti sampaikan lewat koordinatornya yang ada. Iya. Biar tidak salah bukan. Ditutup dulu. Sama ya, tidak lama saya kira karena acaranya kan sudah bisa dikatakan selesai, cuma hanya teknis tanda tangan di situ dan sekaligus nanti kita akhiri bersama. Mohon sekali lagi nanti para peserta foto bersama sebagai bentuk kenang-kenangan bagi kita di acara ini. Ratanya gitu, mantar jandaan. Ratanya. Apa nasi kotak enggak ada? Oh iya.
monggo kepada seluruh peserta untuk maju ke depan. Monggo peserta ke depan agar lebih cepat untuk kita foto bersama ya. Karena penandatanganan ini sudah tinggal mungkin hanya 2 atau 3. Biar lebih cepat, silakan peserta untuk ke depan foto bersama. Buya di atas mana ya? Oh iya injo, nah peserta sedang entah tak apa. Oh iya. Apa gitu? Siap. Foto bersama, semua peserta ke depan. Yo, bisa. Tinggal 3 Pak. Kasihan. Oh, laku tanda tangannya ini. Beliau. Barokah, barokah di tanda tangan. Kita akan